2023 ini. Mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan secara tidak sengaja maupun sengaja, ya Ibu, bisa diampunkan oleh Allah sehingga masuk 2024 hajat-hajat kita bisa diwujudkan dan kehidupan kita berubah dari yang biasa menjadi luar biasa, dari yang sakit menjadi sehat, dari malas-malas menjadi rajin, dari yang sempit menjadi luas, dari yang belum punya istri menjadi ada istri, yang belum punya suami menjadi ada suami, yang belum ada anak ada anak. Ya, kenapa? Karena itu yang harus kita lakukan. Banyak di antara kita begitu pergantian malam tahun baru, bukan pahala dan dapat, bukan introspeksi diri, malah dia menutup tahun lamanya dan membuka lembaran barunya dengan bermaksiat kepada Allah. Betul? Oh, dia mana? Ini terbaru sekarang udah kayak di sana, di luar sana, di Swiss. Tahu Swiss? Ya, anggaplah dari Syria. Oh, itu kalau jam 11 malam nih, jam 12 malam, banyak mirip-mirip caranya jalan. Naik lewat. Tapi yang bikin kue. Naik lewat. Atena jadi jago saja turun kemana ya, betul tidak? Tinggal di tenda di pangkena itu turun nih. Cuma ada jangan tolong ketahuan atena nampak kok, betul? Naik air Karena begitu saya sih. tolong nampak kaya ngapain? Anak saya benar masing yang atena nak sadar, kau sadar kan ngapain wasai, betul tidak? Nampak yang tu lapoi anu lapoi pagar kenapa? Naik palesoi pagar. Tekan, ada nuklir nah. Makanya bersyukur ini harus disupport terus ini Pak Ketua. Setiap tahun harus lakukan seperti ini. Kenapa? Yang harus kita jaga bu anak-anak kita, betul tidak? Gak banyak itu ibu-ibu malam tahun baru, tidak mencari anaknya, tidak mencari gadisnya. Apa dia berangkat kemana? Ke Tanjung kah atau ke Malino kah? Lo bisa cari ayam bangkona. Akhirnya apa? Anaknya pergi bermalam tahun baru, pulang menyanyi. Ya, Tuhan itu bulan. Sudah. Betul tidak? Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan di malam pergantian tahun baru, muhasabah diri, introspeksi diri, ya. Salat 2 rakaat, salat taubat, kemudian berzikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Ada saja dosa yang kita lakukan. Ada dosa yang dilakukan oleh kedua tangan kita yang boleh jadi tahun 2023 pernah mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Boleh jadi kaki kita pernah melakukan maksiat, pergi ke masjid bawa sandal solo yang 2, pulang bawa sandal kulit. Boleh jadi dosa dilakukan oleh mulut kita, pergi nyuri, pergi pesta, ya, begitu dicoba tempat ladanya seseorang, lalu ditanya siapa basnya ini, ngapain? Nana rasana, kamana calana, nampak tanggung piring, nampak laku sih. Yang paling luar biasa, setelah dah habis 3 piring itu tempat lada, dia cari lagi cucur bayau. Cari cucur bayau, baru cari gelas. Begitu dapat gelas, dia masukkan 10 biji. Padahal tidak muat, karena tidak muat dipres. Urusan nanti terimalah. Ada di sini nggak? Ada? Kalau ada berubah, memasuki 2024, kita harus berubah, harus membawa perubahan agar Indonesia menjadi maju. Betul?
Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan di tahun 2024 ini khususnya malam ini, buat anti planning. Buat anti planning. Do you know planning? Planning rencana. Rencana tahunan. Rencana apa yang ingin dicapai? Seperti Pak Hasrul, ada rencana yang beliau mau capai 2024. Makanya perjuangan itu harus disertai dengan doa. Makanya doakan beliau, betul? Dan perjuangkan beliau. Kenapa betul? Hati. Iya, karena tadi ini beliau ini setengah-setengah gitu. Dan saya ada hajat 2024 panas supaya asing masyarakat. Kenapa hajatmu? Mau kawin lagi? Atau mau mencoblos lagi? Kan begitu? Betul tidak? Tidak usah kampanye, Pak. Betul tidak? Betul. Saja boleh kampanye sekarang. Makanya saya tidak mengajak kita. Kita ada minimal pemilihan presiden ini harus berubah. Vlog. Tidak perlu sebut kalau saya proyek, saya ikut proyek. Ya? Saya orang beriman, maka saya harus lihat sampai sejauh mana jalur ini imannya. Saya orang yang agamis, maka saya harus lihat sejauh mana. Dan yang paling penting adalah walaupun kita berbeda pilihan, jangan pernah kita saling bermusuhan, karena demokrasi selesai tanggal 14 Februari, selesai sudah, kita tetap bersaudara. Betul? Rio, di mana kau Rio? Jangan pakai musuh dengan Pak RT. Sini lah. Sini mau baju orang ikut. Nih, kami lagi. Sini kau Rio. Mana kau? Sini kau. Ayah nana tahu ni. Pengen vlog kan je, pengen vlog kan saudara je. Bapak Ibu sekalian. Jadi buat planning. Anak muda, mana anak muda? Mana? Oi. Belum kawin. Belum kawin malam ini. Anak muda, apa yang membuat kau belum kawin 2023? Wang panai Pak Ustaz, wang panai kun, tak ada. Balas di depan. Kalau mau Nanda Putri, nyeri kau. Ya sini kau Rio, sini kau Rio. Mana, woi? karena orang akan dibukakan rezekinya kalau dia hindari maksiat. Yang kedua, agar untuk bisa menikah pasti pada orang tua. Bagaimana kau mau menikah? Mamaku setengah mati, bapakku setengah mati, baru kau setengah mati juga kuliuran ke sana kemari. Sini kau. Betul tidak? Nyeri anak muda. Oh iya. Selawat saja. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi? Insyaallah rezekinya. Jangan berselawat. Sini kau. Sallallahu hindari maksiat, perkuat ibadah kepada Allah, agar Allah bukakan rahmatnya, agar Allah berikan kemudahan dalam hidup kita. Ustaz, apa yang saya harus lakukan? Saya percaya semua yang hadir malam ini pasti ingin 2024 dipenuhi dengan keberuntungan. Betul? Tidak ada manusia yang mau hidupnya sengsara. Tidak ada orang yang mau hidupnya susah. Tidak ada orang yang mau hidupnya sempit dan ruwet. Semua mau yang mudah, Rahmat di mana? yang berterima, Apa jika anda datang ke kau? kesehatan yang prima, makanya kalau mau hidup kita berubah di 2024, maka praktekkan ayat ini. Apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah wa yuqimuna
kau benda dijemput. Oh, berarti mau kau dijemput. Iya. Jangan. Sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, kemudian dia jaga sholatnya, kemudian dia rajin bersedekah, maka itu adalah orang yang akan dipenuhi kebutuhan tidak pernah. Ay, jangan lambat ko rin ah. Jangan. Makanya malam ini mengawali tahun 2024 buka Al-Quran, mengaji, tidak perlu kesana kemari. Itu tidak. Ale. Mulai. Nanti mengaji begitu kita pulang dari sini mengaji begitu mau melakukan sesuatu yang berpikir. Sampai. Garung di mana garung? Orang tua yang sudah ada anaknya ngapain mau lagi keluarkan anak, betul tidak? Mana garung? Sini ko. Orang yang baca Al-Quran insya Allah Ah, dami habis. diberikan rahmat Dito mo kasi. karena Allah berjanji wanunazzilu al-Qur'an wa huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Aku turunkan Al-Quran untuk menjadi rahmat sekaligus obat bagi orang yang beriman. Makanya ibu, siapa yang rajin baca Quran di rumahnya akan dilihat oleh Allah. Kenapa? Karena rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran itu memancarkan cahaya. Ada yang begini. Betul tidak? Betul. Iya. Kemudian siapa yang rajin baca Quran, insya Allah hatinya bercahaya. Karena hatinya bercahaya, mudah dikenali oleh mereka. Tapi kalau orang jarang baca Quran, lalaikan bacaan Al-Quran, apalagi cewek-cewek, mudah menghayal itu cewek-cewek. Betul tidak? Betul. Ada orang itu cewek-cewek yang menghayal, dia sembarang menghayalkan. Ada ceweknya. Baru satu kali ketemu cowoknya, nah hayalkan nih, kita seandainya cowokku itu gagahnya seperti Tom putih, tinggi, mancung, sebagainya. Karena cowoknya delotong. Tapi tampilan saya bagus juga, walaupun delotong, tapi banyak orangnya. Kalau ada banyak orang yang kain pun, akhirnya menghayal. Begitu menghayal, ternyata kemasukan jin. Kerasukan tiba-tiba mengamuk, menghamburkan apa-apa yang ada di dalamnya. Wow! Kaget ibunya, baik kenapa menang? Macam makanan akhirnya dipanggil Pak Imam. Ternyata Pak Imam dari kurang suka anak ini. Nabi lagi ya Pak Imam, kalau begitu minta tolong obati bagaimana caranya. Nabi bilang diruqyah ini, Pak Imam. Diruqyah sama Pak Imam. Begitu diruqyah Pak Imam baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata jin yang ada di dalam langsung mengatakan amin. Amin. Amin langsung. Bang, barang ini. Bilang awas pernah. Saya mau terawat dulu berapa jin yang masuk ini. Akhirnya dia terawat. Ternyata ada 10 jin yang masuk. Diambil ayat pamungkas yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Apa ujian? Naga sakit. Panas. Aku nak kalah pernah. Woi, asal kau jin. Kenapa pada utama anda di badan tubuh dah yang cek? Ada yang cek di sini. Nggak ada. Ada lagi.
Ternyata tahu pingin lihat Pak Imam. Tidak ada nih, tahu dia Sabang nih. Kesani baliho. Ada caleg kan di sini? Nada. Sekalinya Nabi bilang, baik, ini kenapa namanya aku masuk 9 koin, 10 koin. Kau disuruh-suruh, kau Nabi bilang, iya saya disuruh-suruh dari sini. Ya, tapi kan karena surat turun. Dia 3 kan di situ. Yang lainnya temanmu ini dari mana? Nabi bilang, saya di pohon A, saya di pohon B, saya di pohon ini, pohon besar. Kenapa kau keluar? Nabi bilang, malam-malam kan daripada kenapa aku abangku caleg. Ternyata pohon-pohon sudah telah dikampung oleh caleg. Dan rupanya caleg tahun ini alhamdulillah semua murah senyum. Tidak. Oh, ada tahu yang mau nulis kuliah ya, tersama ini pernah kuliah. Ya, perempuan. Tulis enjoy. Dia si kalupai. Masa anak-anak dia si kalupai. Ikaw, di kapan kalupai? Di mana lebat ko ni Toblas? Kamu tadi juga bilang pilih mana dulu sayang. Akhirnya Nabi bilang, ayo suruh sana. Memalasin niat dia punya tenda dan suruh. Kasihan dia. Kalau tidak kau keluar, akan kubakar kau. Ambil ayat ketiga Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ternyata berkata panas. Keluar kau. Kalau tidak keluar dia lanjutkan ayat ini. Pak Imam sampai selesai. Ternyata 9 keluar dari surga. Mati kemana? Kau keluar kau. Lagi sana. Harus dibacakan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ternyata itu temannya Jin yang 9 yang sudah keluar datang lagi kembali. Begitu datang kembali, kaget Pak Imam. Bilang, kenapa lu ni amau tadi? Aku bahaya sekali dokter. Akan tena dia dalam antara Pak Imam. Akan tadi amau tadi. Lagu joko itu mampu lagu besi sulu. Anya pada lalu besi sulu. Nak kena aneh agak kujintong. Nak kena Pak Imam. Pagi dan itu kamu yang bensu jagaan. Coba nasi kak. Anda tadi puluh jus baca. Hei dan awalnya. Anjami pun kesembaran saya dengan jadi saya ketemu di pun anak dia kamarku. Bila ini kerja kapan-kapan ya anak-anak punya telinga tapi dia betul. Oce. Ini apa walinya? Oce, tongolono. Kenapa na tongolono? Kasawa at leso ki palangirek na, tuli na leso mari hape na. Betul tidak? Sangi HP na maamin aku tuwi. Tapi alhamdulillah tawa ini di komunitas Bombir malam ini anak-anak muda yang tidak ada tawa main HP. Alhamdulillah. Nih, yang mau main HP insyaallah besok akan tayang ulang di Indosiar pertemuan kita pada malam hari ini, ceramah kita pada malam hari ini. Besok tonton kembali di Indosiar karena ada di krunya Indosiar di situ. Besok tonton kembali jam 11 malam. Besok malam jam 11 malam tepatnya pada saat pemadaman bergilir. Kalau ditunggu-tunggu di Indosiar sudah tonton suara hati istri tidak muncul-muncul,
boleh jadi belum tayang, maka cari saja dulu tayangan pertamanya di channel Samsir Lakban Channel. Jangan lupa sedekah, subscriber, like and share. Masuk. Kalau TikTok Muhammad Samsir Lakban saja ada gitu, ya. Pokoknya itu yang paling ganteng. Iya. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Maka jadikan Al-Quran sebagai teman, jadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka insyaallah Allah akan muliakan hidup kita. Siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah yang memuliakannya. Betul tidak? Apalagi menjelang ini bulan Ramadan, kebanyak ibu-ibu nanti bulan Ramadan baru banyak mengaji. Betul tidak, Bu? Oh, mau tahu itu tamat dalam bulan Ramadan, nabalap caranya mengaji. Biar pergi tarwih di masjid, orang ceramah di atas, ibu-ibu kuliah di bawah tetap mengaji. Jangan kayak begitu lagi lah. Ada begitu biasa di sini. Jangan kayak begitu. Kenapa? Pahala bacaan Al-Quran itu tidak seberapa dibanding dengarkan dengan ceramah. Ceramah bisa dapat pahala 1000 rakaat. Jadi jangan nanti bulan Ramadan baru mau mengaji. Betul tidak? Nah, jadi muliakan Al-Quran. Siapa yang senantiasa bersentuhan dengan Al-Quran, maka insya Allah mulia hidupnya. Iya. Siapa cala yang senantiasa mengidolakan Al-Quran, Allah mudahkan jalannya, Pak. Amin. Iya. Betulkah ini? Contoh. Tuh. Kertas saja, kertas saja. Kalau kertas biasa dan tulisan biasa, biar jatuh di jalan tidak ada yang pungut, betul tidak? Tapi kalau kertas lalu tulisannya Al-Quran, tidak berani orang buang di selokan, betul? Bahkan kalau nada apa ini jalan, boleh jadi dia nak ambil nak kantongi, betul? Saking mulianya itu Al-Quran, akhirnya kertas yang tidak ada apa-apanya dimuliakan. Bulan dari 12 bulan ada 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah karena turunnya Al-Quran. 365 malam, 365 hari, ada malam, ada hari yang dimuliakan oleh Allah karena turunnya Al-Quran. Dari sekian ribu nabi, 25 rasul yang wajib kita imani. Dari 25 itu ada nabi yang paling dimuliakan oleh Allah, dijadikan kekasihnya Allah karena dia menerima Al-Quran. Dari ratusan bahkan puluhan ribu malaikat, ada 1 malaikat yang dimuliakan oleh Allah karena dia mengantar Al-Quran. Ada 1 tempat yang dimuliakan oleh Allah karena turunnya Al-Quran. Maka itu pertanda siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah yang muliakan hidupnya. Ya, yang kedua, jaga sholat. Kalau 2023 ini masih bolong-bolong salat ta, ya, masih kibele-belean sambayan ta, ya, sambayan tatena sambayang. Mulai 2024 ini masuki 2024, tabe kipamopuranga, tabe jaga lalu sholat ta. Kenapa harus dijaga sholat? Karena siapa yang jaga sholatnya, Allah yang jaga hidupnya. Siapa memperbaiki sholatnya, maka Allah yang memperbaiki hidupnya. Betul tidak? Jadi boleh jadi anak muda, engkau belum ketemu jodoh. Boleh jadi wahai gadis, engkau belum diberikan jodoh oleh Allah. Karena boleh jadi sholatmu masih bolong-bolong. Betul tidak? Betul? Apalagi anak muda ya. Pernah lu jumaki sanging salona batu karain. Bampi tawa nampan yang ngasing ang menteng itu diteraskan. Nampak tena na langsung antama akaluru jibawang pandaran. Betul? Ada di sini begitu? Tidak ada gitu? Iya, ini tahu kan biris jam biris itu apa nak banyak iya. Masa saking kapten aja jam Pak RT? Ada dendam pribadi kapan ini? Jangan-jangan tena kisi pagapan di BLT. Ya, jangan begitu. Maka jaga sholat. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah hidup kita ini sampai 2025, betul? Iya. Harapan kita panjang umur, bisa sampai 2025 bahkan di atasnya. Tapi kan tidak ada yang tahu namanya kematian, betul tidak? Apa yang akan
akan selamatkan kita, yang akan menolong kita tidak lain amalan soleh kita, termasuk dengan sholat. Bayangkan kalau tidak menjaga sholatmu, lalu kita mati. Oh, malaikat maut kalau datang dia tidak bertanya-tanya, dan biar caleg, biar anggota dewan, kalau datang ini tidak bisa natunda pak. Iya, tidak bisa natunda, bilang sebentar pidik, karena mau kak rapat dulu, rapat komisi. Tidak bisa. Pokoknya kalau nabilang malaikat maut, wal lemonnya luak, wal nalaki. Iya. Tena po nak kulen ni sogo, ya, tena kulen sogo. Tena. Alhamdulillah. Nah, makanya jaga sholat. Apalagi kalau dalam alam kubur kibu, ya, malaikat mungkar nak kilo nalantul kiamai, wolo. Unani hebat tu malaikat mau ke katanya na besok iyo palu-palu na saya ganti 70 solapak na nampak aku tak na sekali tak na ketahuan segi pepe kari bawana nampak sakran na sangkama sandra guntru nampak aku tak na wo dentino ada dentino ada lagi dentino mandra inai karenu ampun na tena na bagi sambayan tapat tena kulen ni jawab iya. Ingat ki, dan anak kuliah dijawab pertanyaannya malaikat mungkar, sangkam jawabannya anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang Pak, lain ditanyakan ini biasa lain tuh jawabannya. Pernah ke ceramah di sekitar sana, Jerman. Iya, di Jerman, joingannya jembatan Mira. Ya. Apa yang disari mak Google Map sama yang punya acara ternyata beda titiknya, salah titiknya. Nabila mikro ngambak Google itu setelah 300 meter dari depan belok kiri. Ku ikuti mi belok kiri. Begitu belok kiri kak lorong buntu. Karena lorong buntu mutar ke lagi. Dia bilang belok kiri, belok lagi di lorong sebelahnya. Terus lurus ke belakang. Ternyata bukan tempat acara begini. Kayaknya kan jelas ini bilang oh di situ acaranya. Ternyata empang kugappa. Karena empang kugappa mutar ke kembali pasur. Begitu muter kembali, ada anak-anak duduk-duduk di balai-balai kayak itu, balai-balai di belakangnya. 3 orang waktu viral-viral nalatok itu kayak itu bu. Waktu viral-viral nalatok katena kulitin ruan lo tahu, betul tidak? Kamu mulai uji lorong, pukul lorong, sulung ngasing anak-anak main latok-latok dengan gaya berbeda. Ada yang oh, betul tidak? Wih, akhirnya aman tangan Joy. Tinggal di situ lalu saya bertanya, adek mau katanya ki di mana lorong 8? Apa jawabannya? Kamu nanya. Oh, Pak RW, kalau kita serius bertanya begitu di Pak Hatsrul, lalu begitu jawabannya bilang, misalnya kita bertanya, di mana rumahnya Pak Hatsrul? Tuh, anggaplah Pak Hatsrul, ya, Pak RT kita tanya. Lalu kita tanya, Pak RT di mana rumahnya Pak Hasrul? Lalu Pak RT dia bilang, kamu nanya. Bagaimana perasaan kau Pak? Pasti bambang gitu, naik cerat kan? Seandainya bukan RT ini kau tempat karang. Iya bu, makanya jaga salat tay budi anak muda. Tekuk kanai, tahu ayah jangan kana lamatan. Tekuk kanai. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin. Amin. 2024 dimurahkan rezekinya, amin. Segala hajat-hajat dipenuhi oleh Allah, amin. Amin. Yang belum kawin segera dapat jodoh, amin. Amin. Yang belum duduk anggota dewan segera duduk anggota dewan, amin. Amin. Termasuk Pak Hasrul di Gerindra nomor 1, amin. Amin. Siapa mau lapor kak? Bos lu, jangan kita tuh di permainan bos lu. Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Makanya yang kedua jaga Sholat. Yang terakhir. Nah. Sebentar terakhir lari Pak Ustaz. Ya, kontrak kerja dengan Pak Malik ketua Bombir itu hanya 30 menit. Nah ini sudah 50 menit. Berapa menit di situ? 1 jam lebih. 1 jam itu. Pak Hasrul. Kalau kita kerja lalu lewat dari kontrak jam kerjanya, berarti lembur tuh. Namanya lembur pasti ada tambahnya tuh. Tidak tahu siapa mau tambahin malam ini. Ketua Bombir atau ketua peduli sosial.
dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, ya. Yang terakhir. Ibu. Masuki tahun 2024 besok pagi kalau bisa subuh dengan sedekah. Merinding bulu-bulu ini. Iya. Masuki tahun 2024 dengan sedekah terbaik. Niatkan kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini semoga Engkau memberikan saya peluang untuk lebih banyak lagi bersedekah di hari-hari, di bulan-bulan sepanjang 2024 ini. Kenapa? Karena sedekah itu adalah pembuka rezeki. Sedekah itu adalah pembuka pintu rezeki. Siapa yang seret rezekinya, maka boleh jadi karena dia gigil gelam paku jembatan. Gigil alias sibaku. Parkalong. Gigil itu adalah pelitnya orang pelit. Saking pelitnya dibenci sama orang yang pelit. Dan caleg yang pelit pasti tidak mengerti. Betul tidak? Ya? Makanya Bapak Ibu sekalian, mulailah tahun 2024 esok dengan sedekah. Kalau kita masih punya orang tua, utamakan orang tua. Ya, utamakan orang tua. Kalau kita tidak memiliki orang tua, sudah meninggal, dipanggil oleh Allah, maka satu, siapkan khusus untuk orang tua, sedekahkan di masjid atas namanya, atau di mana panti asuhan atas namanya. Yang kedua, sedekahi dengan ya orang terdekat. Yang paling bagus adalah pada saat sedekah subuh itu ada orang kasih istilahnya, orang yang tidak mampu, gampang gitu ya, gampang jadi dapat. Misalnya tuh keluar ke sholat subuh biasa bedong itu, tiba-tiba ada yang dorong gerobak dengan kalau subuh ada yang dorong gerobak itu yang aslinya. Tapi kalau siang-siang dorong gerobak baru ada anak-anaknya modus, apalagi hari Jumat. Mulai dari jalan Tung Abdul Razak sampai Veterani penuh. Betul tidak? Tapi kalau subuh ada yang dorong gerobak, memang sampah cari itu. Betul? Itu yang kita kasih. Mulai hari dengan sedekah besok. Niatkan insyaallah yang terbaik. Ya, kalau masih kita punya orang tua, utamakan orang tua, Pak. Kenapa? Karena Al-Quran menganjurkan kita, yas'alunaka maza yunfikun. Harta ini dibelanjakan untuk siapa? Ma'amfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bilis sabil. Ya, harta yang dibelanjakan yang paling baik adalah membelanjakan kepada kedua orang tua. Jadi urangi tau-tauanta, urangi mamatta, ingat ki mamatta, ingat ki bapatta. Kabanya anak setelah kawin, yang laki-laki ini setelah kawin, dia lupa ibunya, dia lupa bapaknya. Kenapa? Karena gara-gara istrinya yang sibaku. Adakah istri sibaku di sini? Kalau ada istri sibaku itu kikir. Jadi beda pelit, beda kikir. Iya, sibaku. Bukan di orang Makassar kan? Makassar kan? Iya. Gara-gara istri, ada istri itu memang dia larang suaminya itu kasih uang mamanya, betul tidak? Mertuanya. Baku bombe dengan mertuanya. Siapa menantu yang baku bombe dengan mertuanya tidak berkah hidupnya. Betul kah? Betul tidak? Betul. Makanya mulailah dengan sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu adalah jalan untuk membuka rezeki. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sodakatin bal yasdad. Siapa yang bersedekah maka tidak berkurang hartanya, melainkan bertambah dan bertambah. Ibu, rezeki itu ditetapkan di mana? Rezeki itu ditetapkan di langit, dicarinya di bumi. Wa bis samai rizqikum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan sebab-sebab rezeki kalian, kemudian dicari di bumi. Maka sebelum jemput di bumi, seharusnya ketuk dulu pintulah. Cari dulu dengan cara lah, jemput dulu dengan cara
bicara langit adalah dengan cara Sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Siapa yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan balas sampai 700 kali lipat. Itu jadi tidak usah pelit, tidak usah ragu dengan sedekah, karena Allah itu senantiasa menepati janjinya. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu menepati janjinya. Allah itu maha luas rezekinya. Yang selalu ingkar janji itu hanya caleg. Tapi bukan Pak Hasrul. Maksudnya caleg yang duduk kembali, yang mencalonkan kembali. Itu kalau beliau belum ada janjinya, tahu betul tidak? Tadi berjanjikah beliau? Tidak tahu. Memperkenalkan diri saja bahwa saya caleg, tidak. Saya aja, makanya ya mengertilah. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini memang bisa saya sampaikan di tanggal-tanggal lebih tisikku. Nampak kucing ini jalan koti ke buku midongko. Tong mi poin palalaya. Salo ko mamen penjoin nampain je pamulis teh naton nakana. Siapa yang sumpahin jom buka? Siapa namanya? Pamuis. Pamulis teh naton nakana. Nakana je sumpahin kiano sain rong style tapi teh na sungkian kina ada tamu. Masa tamu sendiri yang mau buka? Masuk ke saya sungkian. Kau jadi orang yang kis dulu, Pak Ustaz. Tidak ada lolos malam ini. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, karena saya dan percaya ibu-ibu kayaknya sudah semua masak opor ayam. Ada yang sudah bikin burasa, ada yang sudah bikin ayam goreng kecap, ya. Tapi alhamdulillah tuan rumah tadi, baru ku ingat tahu Pak Muiz bikinkan ya kopi. Tidak mengantuk ya, cuma ini terasa di sini. Kalau mataku masih sanggup sampai jam 12. Iya, tapi manan tuh kak dokang pun najai dulu nalaju kita biasa deh. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau lagi dengar ceramah-ceramahku, ya itu di YouTubeku Samsir Lakban Channel, dan ini channel terbaru karena channel lama itu terhapus karena ada pelanggaran kode etik. Iya, kalau nomor HP ya sebentar nanti saya share ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa saya mau sampaikan lagi? Lupa ya. Bapak Ibu sekali lagi ya, kalau ada acara-acara yang mau diisi ya kita panggil saja saya. Jadi hanya panggil Kak sekali 1 tahun. Akhir tahun Tongki baru panggil Kak. Ya panggil Tongki kalau makan kok daging. Una bunting ko waco, panggil mah. Kasih ko nasihat perkawinan. Ya, ce. Atau amotera nih aco. Ada aco ke sini? Panggil matasi ya. Tapi mudah-mudahan insyaallah panjang umur di semua di sini. Amin. Amin. Insyaallah tahun depan lagi kita berjumpa di acara yang sama dengan lebih banyak lagi. Amin. Dan insyaallah mudah-mudahan Pak Hasrul selaku support kita pada malam hari ini melalui Milenial Peduli Sosial, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin. Amin. Dan beliau apa yang dihajatkan, apa yang dia niatkan 2024 ini, insyaallah mudah-mudahan beliau terpilih menjadi wakil kita. Kak Bagus Tong itu kalau anak muda wakil Bu. Amin. Bagus Bu, insyaallah kalau rapat tidak tidur. Betul tidak? Betul. Tapi kalau orang tua, ingat, tak dodok kan itu. Makanya sini gitu pernah lampat siap pernah sangin tahu-tahu aku balas mati meja. Sangin tahu-tahu balas sih kesini. Pernah serius ini sinapet tindron. Iya, tapi anak muda yang tidak pernah itu mengantuk, insyaallah. Karena beliau anak muda tahu, betul tidak? Betul. Cuma wahai cewek-cewek jangan terlalu berharap karena ada istrinya. Tidak ada lebih tahu Pak Ustaz. Tidak ada. Tidak ada, Pi. Tidak ada Pi. Tidak ada kayaknya. Tidak ada, Pi. Betul lagi. Saya juga belum ada, Pi.
adikku, ibu, sayang, walau bagaimana cantiknya orang di luar, bercahayanya orang di luar, seksinya orang di luar, tidak akan pernah membuat mataku insya Allah tergoda. Kenapa? Karena bagi saya engkaulah yang tercantik di dunia ini. Makanya istriku itu senang sekali dengan bunga. Karena dia senang sekali dengan bunga, maka setiap viral bunga-bunga itu bilang beli di pot sayang. Nah bilang untuk apa ya? Aku bilang mau aku tanam bunga cintaku kepadamu. Weh, kalau saya begini anak muda bagaimana tidak laku? Dia belajar ke pantun-pantun begitu. Kayak itu cewek kalau digombal-gombal situ kelempak-kelempak. Urusan belakang itu isi dompet. Yang penting dulu kau bisa yakinkan dia. Sayang, hari ini tidak ada uangku, tidak ada isinya dompetku, tapi percayalah, kalau engkau menikah dengan saya, engkau tidak akan sengsara hidupmu. Kenapa? Karena banyak warisan dari bapakmu. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama beristighfar dan bersalawat kepada baginda Rasulullah, lalu kita tutup dengan doa. Kita awali dengan suratul Fatihah. Kita bertawasul kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para alim ulama kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan senantiasa mendapatkan berkah dari Rasulullah, berkah dari para alim ulama kita. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruh ummi wa abi. Terus kepada para alim ulama, wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Yusuf Al-Makassari, ummi wa abi, wal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Semuanya 10 kali. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Duhai ya Allah, ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah, dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dosa para alim ulama kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunta minaz zalimin. Afdalul zikra fa'lam annahu la ilaha illallah. 11 kali. La ilaha illallah. 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 La
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نبي الله، لبيك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi yukafi ni'ma masidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalika wa karimi wa sumi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta subhanaka inna